ciri-cirinya orang kena santet tuh gimana sih Teh? Dari auranya. Iya. Dari auranya, terus dari jenis santetnya itu dari mana kirimannya. Jenis-jenisnya tuh gimana Teh? Aku nggak paham. Misalkan kan kalau misalkan kiriman itu kan kita nggak, misalkan dari daerah mana jenisnya apa gitu kan. Yang Tete tahu, yang pernah lihat apa sih Teh jenis santet tuh? Saya ngobatin orang, akhirnya ngewujud gitu ya dia. Waktu anak saya kecil nih, pas saya beres ngobatin orang, si kalajengkingnya itu ngewujud bener kayak jengking itu apa sih, gigit ke anak saya pernah sampai hitam di sini. Didukat, astagfirullah, mengganggu wae. Bentar. Siapa ini? Saha ieu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai kedatangan tamu spesial yang kalau misalnya kalian ngikutin Instagramnya Nyai, ada yang komen tuh, Nyai ayo kita collabs. Nah itu sekarang hari ini datang juga orang yang mau collab sama Nyai. Halo Teh Ulfa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Orang Sunda guys, jadi kalau misalnya nanti kita tiba-tiba berbincang Sunda-Sunda, mohon dimaklumi ya Teh ya. Nah Tete orang mana sih sekarang? Tinggalnya di mana? Oh, di Cilebut, di Bogor. Di Cilebut? Iya. Berarti dekat ya dari tempatnya Nyai. Orang aslinya Sukabumi? Sukabumi. Nah kalau misalnya Teteh awal masuk bikin YouTube, ya, tadinya tuh gimana sih? Awalnya saya diajak sama Henry Item yang di Jakarta, YouTube Henry Item. Di situ diajak, ayo Pak, kita ini bikin konten ini. Ya udahlah, iseng ikut. Ternyata resep apa sih, senang juga. Senang juga, hiburan lah, hitung-hitung gitu kan, setelah kegiatan sehari-hari gitu kan, ibu rumah tangga. Saya itu senang yang hal-hal yang menantang gitu kan, kayak misalnya ke tempat-tempat serem apa gitu kan. Nah, Henry Item ini ngajakinnya kebetulan dengan hobi saya gitu. Ya udah gitu kan. Akhirnya ngikut. Nah, Andi juga nih. Bang Andi. Iya. Ayo tuh kita bikin, terus saya bilang dulu kan ke Henry Item kan, ya udah Pak, kita kamu tetap kerja di ikut saya. Kamu mau bikin sama Andi juga nggak apa-apa ya, sampai sekarang. Tapi tadi Teteh nyinggung soal ibu rumah tangga, berarti udah punya anak. Udah. Berapa anaknya Teh? 5. Ya Allah, 5 guys. Tapi maksudnya dengan 5 anak, mereka protes nggak sih? Teteh bikin konten YouTube gitu? Enggak, malah support gitu anaknya? Iya, kan udah terbiasa, mungkin kan ikut dari kecil dengan saya gitu kan. Dulunya kan saya sering dicerita ya. Gak apa-apa cerita. Dulunya kan saya sering ngobatin orang nih, nah sering diajak-ajakin nih, jadi ya udah terbiasa aja dengan anaknya hal gitu. udah paham kalau ibunya ya, gitu. Saya. Aduh. Oke. Bentar ya. Ayo ngomong. Suka ngeselin. Biarin aja pada waktu cuekin. Atau sok ngeganggu teh, jadi aku nggak konsen gitu. Iya konsen ya. Terus oke. Sorry guys, intermezzo tadi ada yang mengganggu Nyai sedikit. Nah, Teteh belum kasih tahu nih sama teman-temannya Nyai, channel YouTube-nya apa? Ulfa Kurniawan. Tuh mampir guys, Ulfa Kurniawan. Nah, itu basicnya Teteh podcast juga atau penelusuran atau gimana? Tapi ada itu nggak konten yang ngobatin? Enggak sih, cuman podcast aja tentang saya dulunya gitu di channel itu. Berarti ada di situ ya? Ada, ya. Nah, kalau yang mau tahu lengkapnya mungkin dulunya Teh Ulfa nih gimana, itu bisa ditonton ya Teh, mampir ke channel Ulfa Kurniawan. Ulfa Kurniawan. Di subscribe, di like, ditonton, di share ya guys ya. Mampir ke channelnya Kak Ulfa. Oke. Nah, sekarang aduh saya lupa, nggak boleh begitu. Nyai mau tanya nih Teh, tadi ada sebelum kita masuk ke Teteh yang pengobatan dulu, berarti kan dari kecil Teteh ini udah bisa lihat makhluk-makhluknya gitu. Awalnya bisa ngelihat umur berapa tahun Teh?
Lupa sih, masih kecil juga. Kecil banget. Ya masih ada, sering digendong-gendong bapak. Sekarang kan bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Berarti kan kalau dari kecil gitu ada turunan. Turunan iya, dari kakek, dari buyut, semuanya dari keluarga mama, keluarga bapak. Jadi dari dua pihak keluarga iya, yang ada turunan. udah, iya. Oh pantas, auranya kuat si teteh ini guys gitu loh. Terus waktu awal teteh mulai kan biasanya kalau kita mah, kalau aku nih ngelihat yang kayak gitu dari kecil di apa ya, dibodo amatin gitu. Iya, iya. Teteh mulai ngerasa mau berbaur dengan makhluk-makhluk yang teteh lihat ini kapan dan alasannya kenapa? Apa ya? Ya karena mungkin karena udah terbiasa aja, jadi apa sih? Ya udahlah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau nerima gitu, Ya kan, tapi saya cuek aja lah, biarin gitu kan. Yang saya ingat, saya pernah ketemu dengan yang kayak kuyang gitu ya. Jadi waktu kecil di belakang lu kan ada kamar nih, ada jendelanya kan gitu kan. Kebetulan di pinggirnya itu ada kebun singkong gitu. Nah, saya ngelihat di situ gitu. Pas saya ngelihat buka apa sih? Tirai jendela ya, di hordeng kata orang Sunda. Gak apa-apa, emang hordeng namanya juga. Tirai ini. Nah, saya ngelihat itu cuman apa sih? Kepalanya doang, terus saya lihat dalamannya. Itu di daerah Sukabumi. ada gitu di Sukabumi kan, yang aku tahu mah kuyang teh di sana Di kan, daerah seberang. Ya nggak tahu juga saya itu, ngelihat itu dulu waktu kecil. Terus itu dia ngapain teh? Cuman ngeliatin saya aja, saya juga ya udah sih, nggak maksudnya nggak yang kayak kaget. Saya juga heran sih di saat saya apa sih berhadapan dengan yang gitu, rasa takut tuh ya udah sih gitu, nggak Hilang gitu, iya, nggak takut. iya. Padahal mah aslinya mah gitu, kalau saya sendiri gitu ya, saya sendiri pribadi ada rasa takut. Cuman pas ketemu yang itu, kayak yang rasa takut itu pun hilang. Takutnya udah pas dia hilang baru kita takut. Nah, cuman ini aja, biarin aja lah gitu kan. Ya, udah legowo banget berarti guys si Teh Ulfa ini. Kalau Nyai mah nggak bisa teh. Lihat kayak gitu langsung apalagi yang kayak gitu nggak pernah lihat. Pernah nih kejadian nih pas ini aja cerita nih, pas saya sekolah dulu. Nah, kalau sekolah kan kita suka punya pacar nih. Nah, pacar saya selingkuh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, pacar saya kan Ceritain. pacar saya kan selingkuh nih, punya pacar lagi lah gitu kan. Nah, tapi saya itu nggak menyadari apa yang saya punya di situ, nggak nggak sadar gitu kan. Saya itu punya kayak, kalau sekarang mah indra keenam kayak gitu, saya nggak mau mengaku yang gitulah gitu kan. Nah, ini. Nah, saat saya ini kayak ada gini, kamu coba deh ke tempat ini. Nanti kamu bakalan ketemu ini. Nah, pas saya itu penasaran kan, datang gitu kan ke tempat yang apa sih yang dibilang itu kan, lewat bisikan itu ternyata ngelihat cowok saya itu mah cewek yang benar-benar yang ada di ciri-ciri yang dibilangin itu, yang dibisikin itu. Tapi saya ya kebetulan kayak yang apa sih, ya udahlah gitu kan. Kayak dikasih petunjuk berarti. Ya, yang gitu. bisikin teteh suaranya kayak gimana, cowok apa cewek, terus ada lihat sosoknya nggak? Seringnya di mimpi sih teh. Kalau sosoknya cuma kayak suara-suara mah ya ke telinga mah ya sering gitu. Laki-laki kayaknya udah tua gitu. Ini yang dampingin ya berarti ya dari kecil. Iya. Pernah tanya nggak ke orang tua, maksudnya ini beliau tuh siapa gitu dan asalnya dari mana? Udah ke keluarga bapak semua, ke adik-adiknya apa udah. Dan mereka pun heran kenapa bisa ikut dengan saya gitu kan, yang notabene saya nggak bisa apa-apa lah gitu ya, nggak belajar apapun nggak juga belajar gitu apapun ya. Gitu kan, yang orangnya emang saya itu cuek gitu kan. Ya mungkin dari segi kayak ilmu agama juga nggak terlalu apa sih, kayak yang keluarga saya yang lain saya biasa-biasa aja gitu kan. Kenapa ya nggak tahu juga saya juga kenapa mau ikut sama saya gitu kan. Dan saya emang nggak apa sih, saya pribadi tuh percaya nggak percaya gitu. Saya percaya tapi saya tidak mau terlalu mempercayai yang begituan gitu, tapi ada dalam diri saya gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih teh nggak mau percaya banget sama yang gitu? Maksudnya padahal teteh ngelihat sendiri gitu ya. Ada trauma kah atau pernah dibully atau gimana gara-gara hal itu? Cuma takut menyalahi aja dari aturan yang agama yang saya anut aja itu sih. Jadi akhirnya kayak yang bodo amat lah gitu kan, saya mah ada Tuhan gitu, ada Allah gitu kan. Gitu aja sih. Nah, kalau pas lagi bikin YouTube pengalaman paling serem yang teteh alamin apa teh? Di mana gitu dan ceritanya belum seperti ada. apa?
Maksudnya, Belum ada, berarti semuanya biasa aja gitu. iya. Seberani itu dia guys. Maksudnya bingung dah. Maksudnya ya masih ya begitu-begitu doang sih kan, ketemu yang hantu begitu, misalkan ada makhluk begitu, tempatnya begitu, dengan auranya begitu, ya begitu-begitu aja. Kadang mungkin udah Apa sih terbiasa. yang paling gitu. sering ditemuin apa di tempat-tempat telusuran? Paling perempuan yang gitu-gitu sih. Kalau misalkan emang itu apa sih bekas pembunuhan atau apa gitu kan, beda aja aura ininya. Dari wangi kadang, makan kayak yang barusan saya baru datang kayak bau melati gitu kan, ini gitu. Iya. Jadi ada Siti guys, Iya. baru kenalan sama si Teteh. Nyengat banget ke hidungnya. Ada lagi nih. Dia kalau aku sebut namanya langsung ada. Oh. Kayak mantra nama dia tuh di mulut aku gitu. Dia langsung hadir gitu. Aku penasaran sama, mohon maaf yang Teteh awal ngobatin orang, awal bisa ngobatin orang, terus ada nggak pengobatan yang sampai sekarang bikin kayak yang, aduh ini gara-gara ini aku udah nggak mau lagi ngobatin gitu? Ada. Ada. Ya itu ngobatin santet. Kumaha itu Teh ceritanya Teh? Ya kan dulu mah sebelum pindah ikut ke Bogor sama suami ya, saya kan di Sukabumi, jadi suami apa sih? LDR lah kalau sekarang mah ya. LDR. Gitu kan. Suami di sini, saya Sukabumi gitu kan. Nah, dari Sukabumi ini saya di mama-mama. Nah, dalam satu kampung itu ada beberapa orang yang emang suka ngobatin lah gitu kan. Emang di kampung saya itu kayak pinggir, kayak depan, belakang itu tukang paranormal. Kalau ini mah paranormal semua ya. Nah, ada orang yang dari daerah Jampang, Ciberem, perempuan. Nah, tiba-tiba datang ke rumah saya gitu kan. Nah, mau ke saya tanya kan mau ngapain gitu kan, awal-awal nih saya ngobatin nih, padahal kan bingung, saya nggak punya apa-apa ya. Nah, gitu ya. Mau apa Bu? Ini mau nyari yang namanya ini. Kata saya itu mah nama saya, kata saya gini ini. Tahu dari mana? Kata saya gitu. Itu dari apa sih yang ngobatin saya di ini, suruh ke sini katanya gitu. Salah alamat kali, kata saya gitu. Ada juga tuh yang ngobatannya di belakang sama di ini kata saya gitu. Enggak, suruh ke situ. Saya lihat tuh tangannya banyak sama apa sih? Borokan gitu, gitu kan, nyerita aja dia teh gini, iya tapi saya nggak bisa, kata saya gitu, saya mah bukan yang suka ngobatin, kata saya gitu. Nah anehnya itu si ibu itu teh nggak mau pulang, sama si ibu itu nggak pulang itu ya, apa sih, saya pun nggak bisa tidur tuh 4 hari nggak pulang si ibu itu. Di rumah Teteh gitu? Sampai hari keberapanya nginep di rumah tetangga tuh, karena saya kan nggak terlalu merespon ya. Terus balik lagi tuh pas pagi-pagi hari keempat dia ke rumah. Tiba-tiba saya masih pakai anduk gitu, ya udah kata saya tuh ya, kalau misalnya kekeh mah gitu kan, saya mah dalam hati lagi lillahi ta'ala biarin mau sembuh mau enggak ada, saya bukan tukang ngobatin ya. Habis nekat nggak pulang-pulang Gitu kan. Saya antara ingat nggak ingat lah gitu kan, saya ngedoa apa gitu, cuma saya ingat bismillah doang lah gitu kan. Ada ambil apa sih, gelas isi air putih, ya udah saya obatin, si ibunya jerit-jeritan, saya bingung jerit-jeritan kenapa, katanya gini-gini. Aduh, kata saya makin bingung, ya udahlah saya terusin aja, udah sok aja minum. Alhamdulillah sembuh itu Teh. berapa kedua harinya lah sembuh, pulang dia ke Jampang. Ya ampun. Tapi Teteh yang ngeliat nggak, maksudnya makhluk yang ada di dirinya si ibu yang bikin dia kayak gitu tuh? Merasakan, cuma saya tidak mau mengutarakan gitu kan, karena saya ada penolakan itu. Karena saya bingung gini ya, saya kalau apa sih, nggak ada yang nuntun, nggak ada apa sih, guru lah gitu kan. Ya udah sih gitu kan, mungkin cuma kebetulan aja diijabah sama Allah gitu kan. Saya buat Teteh itu. Teh, efeknya kalau misalnya abis nyembuhin orang gitu gimana sih? Pasti kan ada ngaruhnya kan ketika kita ya. ngobatin orang, apalagi santet gitu. Ya sering sih, kadang mau nggak bisa tidur 2 hari. Kalau misalkan saya gitu kan, dibalik kena badan nih. Tapi paling lama pun 4 hari itu ngilang gitu kan. Paling lama 4 hari udah keluar dari tubuh saya, cuman ya gitu nggak enak aja. Kadang mau bibir kayak gimana, ada aja gitu kan efeknya. Pernah nih bekas-bekasnya nih. Kayak kesundut ya ini tuh apa gimana? Bukan, nih kayak bukan kesundut, bekas beling. Beling dari mana Teh? Ya keluar aja bekas ngobatin orang. Dari situ? Heeh. Terus kayak ini kayak apa sih, injuk tau? Iya. Ya injuk, ini pada keluar kalau bekas ngobatin orang. Pernah ngobatin yang daerah Garut tuh, yang di sininya banyak jarum. Itu mah benar, saya aja gini, percaya nggak percaya, tapi itu benar jarumnya ngejajar ke sini. Di punggung? Di punggung. Segede gimana itu jarum? Berapa senti ya, lumayan panjang lah, segini nih.
Itu teteh ngobatinnya gimana? Maksudnya ada tiba-tiba ada jarum di situ ngobatin? Nah gini, karena kan akhirnya suami saya ceritakan nih ke mertua saya gitu kan, nih ternyata Ulfa gini kata gitu kan. Nah terus mungkin kan di sana ada yang sakit, nah kebetulan yang sakit itu teh kan karena keadaan saya begini, keadaan saya apa sih tiba-tiba ibarat ke nama bisa ngobatan lah gitu kan, keluarga saya heboh dong, terutama keluarga suami kan. Iya pasti. Karena udah tahu juga dari suami kan, saya udah bisa gini, terus ketambah lagi saya ngebaca, mah habis gini ya, wah katanya benar kan gitu. Nah diobatin ke Pak Haji, nah Pak Haji yang udah meninggal sekarang, diobatin sama Pak Haji itu, sama mertua tuh dibawa tuh sama suami saya tuh, biar saya tuh sembuh lah gitu kan, nggak ngedadak begitu gitu kan, karena diobatin nggak bisa kan sama si Pak Haji ini deh. Kata Pak Hajinya apa katanya? Ya udah katanya gitu, udah apa sih, emang udah titisannya gitu kan, walaupun diobatin kemana-mana juga nggak bakalan bisa lepas gitu, tinggal sayanya aja yang ikhlas nerima kata. Tapi kan saya malah apa sih yang tadinya mau diobatin di rumah Pak Haji itu ngacak-ngacak di luar apa sih, di luar kesadaran saya tuh rumah kayak kesurupan gitu. Rumah Pak Haji itu berantakan, diobatin sama Pak Haji itu teh. Ya udah Pak Haji akhirnya ya udah dah terima aja katanya gitu. Ya udah singkat cerita beres itu, nah ada pasiennya Pak Haji yang itu yang kena jarum tuh, yang jarum itu kan nelpon ke saya kan, Pak katanya jadi bestie lah gitu, temen lah. Yang tadinya diobatin tuh malah jadi minta tolong. Minta tolong, jadi inilah jadi temen gitu kan. Pusing nggak? Nggak. Iya. Maaf, nanti dulu. Nanti dulu ya, ini ada energinya. Iya pusing. 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 Bentrok atuh. Coba. Bakar dia tuh. Bakar dia. Edit lagi kan? Iya. Nah si Pak Haji itu kan karena dari pas ngobatin itu teh ya udah katanya gitu, akhirnya dia minta telepon saya kan, udah biasa debatin ya udah katanya, kalau kata kita mah ya udah terima aja gitu kan. Akhirnya keluarga mertua dan suami juga ya udah nerima saya jadi begini gitu kan, minta telepon tuh. Nah pas saya udah pulang lah saya gitu kan, udah dipulang dari mertua saya di Sukabumi gitu kan, tiba-tiba si Pak Hajinya nelpon, Neng bisa ke Garut nggak katanya gitu. Ya ada apa Pak Haji, ini tolong nih, kasihan ada ini saya katanya gitu, saya nggak bisa iniin, banyak jarumnya di badannya gitu. Udah, karena saya nggak enak ya udah datang aja saya ke sana sambil ke mertua silaturahmi gitu kan, diobatin aja si bapak itu teh, udah tua sih yang kena jarumnya itu. Itu teteh ngobatinnya baca apa terus kumaha gitu, maksudnya bisa dikeluarin gitu jarum, aku mah nggak ngerti. Ya cuman saya ada gini aja, bawa telur ini gitu kan, bawa ada ini. bisikan gitu kan, nanti pas bacanya saya nggak tahu, nggak sadar, ya udah baca gitu kan, nggak bisa ngaji gitu juga saya otomatis yang ngaji, padahal saya nggak hafal dengan ayat-ayat tersebut gitu. Jadi secara nggak sadar teteh ngobatin teh gitu. Gitu. Berarti berapa tahun tuh teteh ngobatin orang? Lama sih, dari 2000 berapa ya, 2007 gitu. 2007 sampai terakhir Kemarin yang itu yang suaminya yang nggak pulang 4 tahun tuh pas 2000 berapa? 2014 itu Bapak. 2014 terakhir ngobatin. Itu Masih kadang boleh sekarang diceritain nggak yang boleh. suaminya? Nah, cuman masih kadang-kadang sih sekarang juga kalau ada orang terpaksa gitu, kalau ada orang apa sih minta tolong mah kepepet gitu tah, baru saya mau, kalau nggak ini mah enggak. Gitu kan, saya udah pindah rumah berapa kali teh karena menyembunyikan identitas Jadi rumah. didatengin terus sama orang yang minta tolong gitu. Nah, mungkin bisa diceritain Yang tuh 4 tahun. terakhir. Itu kenapa katanya? Tadi aku udah sedikit ada bayangan sih teteh ceritanya gimana. Kan apa polisi ya suaminya. Itu kenapa tuh teh, coba diceritain biar teman-temannya juga tahu. Nah, kenal sama saya itu sebenarnya kenal sama suaminya yang polisi ini waktu di Sukabumi kan. Nah, sama apa sih sama si ibunya ini tuh, saya nggak bisa nyebutin ya, karena itu kan saya kenalnya sebenarnya sama suaminya. Nah, si ibu ini kenal saya dari suaminya, dikenalin gitu kan, nyerita lah kali saya gimana gitu kan, sering datang ke saya dulunya gitu waktu saya ngontrak di jalan di Artimar ya, dia jalan baru ya di Bogor Baru kan, saya dulu ngontrak tapi sekarang alhamdulillah udah rumah sendiri di sini ya, alhamdulillah. Nah, sering main ke situ, si ibunya kadang kenalin suaminya kan. Saya pindah ke Bogor main ke situ, istrinya Pak ini teh lah, si istrinya, aduh, didukat, astagfirullah, ngeganggu gue, bisa ngejauhin gak ini? Bentar ya. Nggak boleh makan.
Wah, ya, kamu diam di sini. Nah gitu kan. Iya. Nggak Anak-anak. boleh ganggu tante. Heeh. Iya. Seumuran si Lisa Di, jadi si ini ada. Sini tuh. Udah ada di sini si Lisa, jadi sayanya diganggu wae bos si Lisa ini si ini. nih. Maksudnya mau main kali mereka Oh, tuh. gitu. Diajak. Ya udah gini, siapa namanya? Lisa. Lisa. Bisa. Oke, Lisa sama Naca boleh main di belakang. Bener. Bilangnya gini Caca gitu Ya, kan. Lisa sama Naca main di Biasanya belakang, namanya jadi Ica tadi. nggak ganggu. Ya. Ya, oke? Oke, udah main. Iya, di situ. Ya, iya, udah. Bang Edmond, di kulkas ada es krim 2. Keluarin aja. Lisa Taruh. malah suka es krim, sukanya permen. Permen. Oh, ada. Ya udah permen aja. Aduh. Di sini lagi susah ngambilnya. Tuh di bawah. Jadi gini guys, ternyata Teova ini juga ada teman kecil gitu loh, namanya Lisa. Nah dia tuh mungkin penasaran sama Naca, Naca juga penasaran sama Lisa. Akhirnya jadi kayak ngeganggu kita berdua yang lagi ngobrol di sini. Tuh kan, masuk Lisa ya ini. Kenapa mau mainin sama Naca? Ada permen. Ada itu tuh, nanti kamu boleh makan berdua sama Naca di situ ya. Ini Lisa ya, Lisa udah lama ikut sama, manggilnya kakak Ulfa siapa? Mama. Udah lama ikut sama Mama? Belum. Berapa lama ikut Mama? Nyaman aja ikut mamanya. Kenapa? Nyaman aja ikut mama. Nyaman. Sayang sama Mama? Sayang. Jangan Ini ya. ada yang berani ganggu mama ya. Iya dong, siapa yang mau ganggu Mama? Nggak ada yang berani ganggu Mama. Lisa tadinya sebelum ikut Mama kamu di mana? Di sana di pohon besar dekat sekolah. Oh, kamu di pohon besar dekat sekolah. Iya. Udah kenalan belum sama Naca? Udah. Udah. Nakal kamu diam. Ini rumahnya Naca, makanya Lisa yang nakal, kata Naca gitu. Nggak boleh begitu kalau sama tamu. Nggak boleh. Nggak sopan. Ya udah, ini biar kenalan, main bareng, lollipop bareng-bareng ya. Iya. Iya, oke. Lisa boleh keluar lagi? Tante mau ngobrol lagi sama Mama. Oke, makasih nih. Sini ya. Oke. Bentar. Diam. Ih, siapa ini? Saha ieu? Kata rusannya mun geus hiji. Kayak orang keluar sana jauh lah sih di sana ya aku akhirnya gajukan. Ngengel wae. Kayak tuh gedang heulanya. Nya, mohon. Urang netralkeun heula da maneh aya dia enak ae di cuaing oge aya. Nya, Jadina kan bentrok wae mah bener ngobrolna ge euy. Nya. Loba nu ngaganggu. Nu maneh ngaganggu ka aing. Nya nu aing oge kitu ka maneh gitu kan ya. Nya, mohon. Kelaknya gedang. Assalamualaikum. Maaf ya. Gak apa-apa. Bisa secepat itu ganti. Aku kaget. Mau minum dulu, Maren? Enggak usah. Aman? Aman. Itu si Aki teh kalau masuk gitu? Hah? Yang barusan? Jadi kaki. Si Aki itu teh? Sarua Sunda padahalnya? Iya. Iya, iya. Udah jauh aja. Kita lagi isi juga? Enggak. Oh, kirain. Gendut. Kirain Tete juga isi Karena gitu. anak kan wae mau jadi naik atuh. Tahun podcast tak kieu tah jadi sok apa sih? Jadi nggak bisa susah konsentrasinya. Iya, makanya kan kalau yang undang podcast tuh sebenarnya tuh kayak ketahuan tengah malam, apalagi kan yang orang nggak sesama kayak gini ya, bingung saya jadinya Gitu. tahan sendiri gitu kan, nah nggak bisa masuk. Ya udah lanjut lagi. Ayo. Tadi sampai mana ya? Yang polisi. Polisi. Ya guys, jadi tadi kita masih harus ngelanjutin cerita polisi, cuma tadi ada intermezzo sedikit dari Lisa, juga Naca, terus ada kakeknya si Teteh juga gitu. Ya begitulah ya, kalau misalnya memang orang indigo saling ketemu satu sama lain baru pertama kali ketemu pasti bentrok gitu. Baru kenalan dulu Energinya ya. Energinya bentrok.
mungkin bisa Teteh jelasin apa yang terjadi tadi yang kita di sini kan itu ada benturan seperti apa sih gitu. Karena kan kebetulan memang aku lagi nutup diri untuk mediumisasi gitu. Jadi makanya nggak bisa ngerasa terlalu energi aja. Kayak yang apa sih mendekat ke saya, tapi yang saya mencoba buat jangan kayak dekat gitu kayak kan. ngelawan gitu saling. Gitu kan. Saya ngerinya apa sih, takutnya salah satu di kita jadi apa sih ada efeknya gitu kan. Saya juga nahan kan karena lagi ngandung gitu kan. Jadi mencoba untuk menetralkan gitu kan. Dari pas datang juga saya udah ngerasa aduh gitu kan, udah pada dingin semua nih badan gitu kan. Kayak gitu guys, kalau indigo baru ketemu ya rasanya mungkin seperti itu. Karena kan beda-beda bawaannya ya, beda-beda pendampingnya gitu kan. Nah itu mungkin kan ada energinya yang nggak cocok dengan saya gitu kan, yang kan kayak manusia aja ada yang cocok ada yang enggak. Iya benar. Oke, kita lanjut lagi cerita yang tadi nih, pasien terakhir si Teteh sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti buka praktek pengobatan. Ya yang istrinya kan apa sih, isi polisi ini teh ya nyamperin apa sih, nemuin saya, kata teh sekarang di mana, kata saya di Cilebut, kata saya gitu kan hafalnya dia yang kontrakan yang dulu pernah main tuh di Cilebut, kata saya. Ada apa Bu? Dia nyeritain aja suaminya gini gitu kan, nggak pulang, katanya kasihan anaknya, katanya udah sekian tahun, katanya gitu. Saya cuma kasihan ke anak, bisa minta tolong nggak? Ya udah ke rumah aja gitu kan. Datang ke rumah si ibunya nyeritain gitu kan, ya udah kata saya gitu, pulang, tapi saya insya Allah pulang dengan izin Allah. Saya mah syariat hakikatnya Allah ya, yang itunya gitu kan, yang kun fayakunnya gitu kan. Saya cuma mendoakan, kata saya gitu kan, insya Allah kalau saya lihat mah pulang, kata saya hari ini, kata saya jam segini, tapi dengan keadaan apapun ibu harus menerima gitu kan, suami ibu pulang. Cuma saya nggak bisa cepet-cepet, kata saya, minimal saya minta waktu sekian jaraknya, kata saya gitu. Nah alhamdulillah dia telepon lagi, Teh benar hari ini dia apa sih, hari yang Teteh itu pernah ngomong dulu, katanya gitu, pulang, katanya gitu. Ya benar dengan keadaan yang gitulah gitu kan, maksudnya yang ya memprihatinkan gitu kan. Ya udah kan perjanjiannya begitu, bagaimanapun keadaan suami pulang karena ingin pulang kan demi anak kan harus diterima. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi Teteh tahu nggak sih, boleh diceritain nggak sih, maksudnya si suami ini nggak pulang-pulang kenapa? Ya karena perempuan lain, pelakor Ya ujung-ujungnya gitu kan. gitu. Ya ampun. Itu akhirnya yang jadi pasien terakhir Teteh gitu. Ya pasien nggak terakhir juga sih sebenarnya, cuman jadi ya mengurangi lah buat ngobatin gitu kan. Ya udahlah akhirnya saya udah cukup ini aja dulu, kata saya gitu kan. Kata suami, kenapa, katanya gitu, nggak mau ngobatin lagi, udah capek, kata saya mikirin terus masalah orang, kata saya gitu. Udah gitu kan tetap aja kalau misalkan ada suatu orang curhat ini, kita aja kepikiran kita kan harus bagaimana, tetap aja ya manusiawi kan, Jadi pengennya ngebantu terus gitu kan. Ya udah kata saya gitu kan, tapi tetap aja kalau misalkan ada yang kepepet apa gitu kan, ya saya tolongin. Karena mungkin anak saya juga tadinya nggak tahu warga sekitar yang rumah yang baru nih saya beli kan, nggak tahu. Saya suka ngobatin karena mungkin anak saya kan udah bujang sering main tuh. Nah ada yang kesurupan tuh tetangga tuh, jadi yang tukang ngobatin, yang tukang ngobatin kesurupan kan nggak ada ya di namanya perumahan komplek gitu kan. Akhirnya anak saya kayak, mah kasihan atuh tolongin ini, aduh kata saya tuh, saya nanti ketahuan identitas saya di sini gitu kan, udah nggak mau lagi apa sih, inilah kata saya gitu. Atuh mah kasihan katanya gitu, udah ini nggak sembuh katanya gitu. Ya udah ya saya obatin. Nah dari situ ya orang sekitar mulai tahu saya suka ini gitu kan. Jadi rame lagi. Gitu ya kadang Teteh maksa pengen nggak mau tapi tetap emang rezekinya harus ngobatin orang. Ya gitu kan. Kalau lagi ngontrak mah saya pindah-pindah teh, biar nggak dicariin orang. Ya. Sekarang mah rumah sendiri gimana mau ini ya. Tapi kadang kalau orang, ayo tolong ini, aduh maaf saya suka alasan aja, bukan gak mau ngobatin, kata saya gitu. Kecuali kalau saya lagi mood banget baru mau. Berarti tergantung mood. Nah aku pengen nanya lebih dalam lagi soal gimana Teteh ngobatin santet itu kan. Pertama kayak ciri-cirinya orang kena santet tuh gimana sih Teh? Dari auranya. Iya. Dari auranya, terus dari jenis santetnya itu dari mana kirimannya. Jenis-jenisnya tuh gimana Teh? Aku nggak paham. Misalkan kan kalau misalkan kiriman itu kan kita nggak, misalkan dari daerah mana jenisnya apa gitu kan. Yang Teteh tahu, yang pernah lihat apa sih Teh jenis santet tuh? Kayak jarum yang salah satunya itu. Jarum. Kayak misalkan dari makhluk-makhluk siluman kayak gitu.
Terus kayak apa sih, kayak muntah darah gitu. Muntah darah gitu. Terus kayak ada yang pernah dengar muntah belatung kan gitu ya. Sampai yang ini yang dari mata keluar pasir pernah ada. Astaga. Waktu itu orang sini kan Kedung Badak sini. Ada. Itu kayak gitu tuh. Iya. Dan teteh dari ngobatinnya tuh pakai ajian apa atau harus gimana, dimandiin apa gimana gitu? Karena cara ngobatin? sayanya dari apa sih, kalau masalah aji-ajian saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak apa sih antara sadar nggak sadar gitu ya pas ngobatinnya gitu kan. Ya saya misalkan kalau misalkan nggak selalu harus dimandiin sih kalau menurut saya gitu kan, ya udah sih lewat alam aja, dari air kelapa gitu kan kadang. Biasanya ininya. apa aja teh? Air kelapa, terus Kalau misalkan gini, misalkan santet dari daerah ini, nah daerah itu kalahnya sama apa? Nah saya cari medianya yang itu. Misalkan dari kelapa anu, misalkan dari daun anu gitu aja. Kan yang begitu tuh alam ya, balikin lagi ke alam gitu kan. jadi dari beda daerah juga beda Beda, nangannya. iya. Jadi kita nggak pakai ilmu, kalau gini ya, kalau kata kakek saya mah jangan sampai kamu ngeluarin ilmu kamu gitu kan. Jangan ngasih tahu berarti rahasianya. Gitu kan. Misalkan kamu, kayak saya gini, ini mah dari daerah ini, obatinnya pakai kelemahannya pakai ini gitu kan ya, pakai ilmahnya yang itu dari daerahnya dia sendiri gitu. Dan aku penasaran nih, bukannya pengen ngeliat ya, cuman pengen tahu aja jenis-jenis siluman yang sering dipakai untuk santet tuh apa sih? Ular rata-rata, kalajengking, Ular, kelabang. Dan kalajengking ini pernah saya ngobatin orang, akhirnya ngewujud gitu ya dia. Waktu anak saya kecil nih, pas saya beres ngobatin orang, si kalajengkingnya itu ngewujud bener kalajengking itu apa sih, gigit ke anak saya pernah sampai hitam di sini. Ke anak teteh yang kena jadi. Yang nomor 2 dulu. Tapi dinetralin lagi gitu kan. Berarti itu salah satu dampak ya setelah Dampaknya teteh iya. ngobatin. Iya. Nah begitu saya makanya males kata saya gitu, ngapain sih gitu kan. Udah gitu saya juga nggak ada guru gitu kan yang ngobatinnya begitu terus gitu kan. Kalau misalkan gini naikin pangkat atau pejabat sih nggak apa-apa, nggak terlalu beresiko lah. Yang gitu-gitu mah resikonya aduh. Penglarisin warung misalnya Gitu kan, yang ringan-ringan aja gitu kan kalau bisa milih. Cuma yang datang ternyata ya emang kayaknya mengancam nyawa orang yang datang ke teteh gitu. Nah gitu. Paham sih aku, maksudnya dilema juga Dilema, kan. ya. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan yang harus bantuin orang lain yang lagi susah, di satu sisi juga udah pernah kena dampak apalagi ke anak-anak. Nah gitu kan, udah gitu saya malasnya gini, kalau misalkan diijabah nih doa saya sama Allah gitu kan, orang itu sembuh. Nah orang itu tuh kayak yang percaya banget, mas saya itu nggak mau begitu. Jadi kayak nyembah gitu. Nah ya. gitu kan, apa-apa nanya gitu kan, saya ya udah sih gitu, kalau udah sembuh mah ya udah, yang penting mah sehat gitu kan, nggak usah apa-apa. Misalkannya ada keluhan apa lagi, misalkannya hilang apa atau apa, Padahal kayak itu hal biasa lagi apa gitu ya. Misalkan ya kalau ada apa sih problem yang emang bukan yang hal-hal yang dari mistis kayak gitu ya nanya ke saya gini, kata saya ya udah sih, kenapa nggak berdoa aja sama yang maha kuasa gitu kan, jangan selalu di apa sih harus bertanya ke yang beginilah, kata saya gitu kan, bukannya saya yang ini bukannya gitu, maksudnya buat mengalihkan apa sih, dia percaya lagi sama penciptanya gitu kan, bukan sama manusia, menurut saya gitu sih. Nah saya di situ juga dilema saya gitu kan, takutnya jadi menyimpang gitu kan orang-orang gitu kan. Iya paham sih, jadi kayak yang ngerasa wah ajaib nih tangannya si teteh bisa nyembuhin saya, jadi mau makan nanya dulu teh hari ini saya makan apa ya bagusnya gitu, teh saya mau nikah yang bagus tanggal berapa ya gitu ya. Itu bikin risih guys gitu loh. Saya paham itu risih banget pasti ditanyain kayak gitu. Pertanyaan terakhir mungkin teh, ini masih ke sosok yang yang dipakai atau dipergunakan untuk nyantet itu. Pernah teteh lihat bentuknya, wujudnya seperti apa? Yang kiriman orang itu. Yang saya yang sangat jelas itu ular. Itu ularnya ular besar atau kecil atau gimana? Ya sosok ular aja, saya mau ular ngelihatnya gitu kan. Cuman kan yang maaf ya, yang begitu kita nggak bisa, kalau menurut saya nih pribadi ya, kalau melihat hal-hal yang di apa sih yang makhluk-makhluk begitu itu kita nggak bisa langsung tok ngelihat kayak kita ngelihat manusia loh. Dia itu kayak fata morgana seperti bayangan gitu kan, yang sekilas. Kalau misalkan apa sih, saya sih beda-beda kali ya, beda-beda ini ya. Kalau saya begitu kayak set gitu kan, kayak, gitu kan ular, tapi ularnya kayak ada yang badannya ular, ininya manusia gitu kan, ya gitu-gitu aja sih. Setengah ya, setengah. Terakhir mungkin teh ada pesan nggak buat penonton yang ada di rumah saat ini gitu, yang dimanapun berada, pesan terakhirnya? Pesennya apa ya? Nggak ada sih.
Ya intinya mah kita harus lebih percaya sama Tuhan aja. Percaya sama Tuhan. Jadi ya Iya. boleh nonton yang serem-serem guys gitu. But apa ya, yakin bahwa mereka juga ada, tapi gitu. bukan untuk diimani. Ya begitu. Kita emang berdampingan kan dengan yang begitu kan. Iya benar, kita hidup berdampingan. Oke, terima kasih. Tolong bacain Nyai Sabina teh. Tolong bacain aku katanya teh. Coba dibacain. Apa aja? Gak apa, bacain aja semua. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang aku nggak pengen kasih tahu ke publik, nggak usah ditayangin. Maksudnya bacain. Bacain Apa? yang tadi sosok-sosok Yang ngikut-ngikut aku, yang ngikut-ngikut. kebetulan apa sih gitu? Apa? Itu neneknya kali. Oh iya, semenjak aku hamil memang beliau Satu, jadi protektif. neneknya. Kedua yang bau melati itu. Yang ketiga yang ada di boneka itu. Gitu kan. Terlalu apa sih, agresif. Bawaannya itu semuanya itu ini agresif nih. Seneng bercanda, seneng apa. Tapi kan bawaannya saya itu karena dengan profesinya dulunya Iya. mungkinnya orangnya pada sangar-sangar jadi nggak Jadi suka dibercandain galak. gitu. Ada sih yang suka bercanda sih satu, ada yang suka bercanda tuh yang suka marahin dia tuh. Cuman itu lagi gak di sini gitu, nggak masuk. Saya simpan di luar karena terlalu kuat energinya, takutnya lebih. Oke, paham. Saya mah ditanya mah ikutin lagi. Ya memang yang punya aku tuh dia, Siti, terus nenek agresif dalam hal memang kalau ada orang baru yang indigo dia mau kenal. Nah sementara ini bawaannya sangar semua, jadi nggak suka diganggu gitu. Udah sih, Iya. lu gua lah gitu. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat juga kalau ketemu Nyai, yang ada di belakangnya itu selalu kayak, aduh, ada yang bisa lihat aku nih gitu, kayak yang gitu. Aku mau kenalan gitu, mau ngobrol, selalu begitu. Karena kan mayoritasnya itu laki-lakinya cuma ada beberapa ya. Nah, yang banyak itu perempuan. Sementara saya itu dominannya laki-laki semua gitu kan. Nah, itu yang menjadinya. Jadi pada cantik ya cewek-cewek ini guys, ya ampun. Udah gitu pas lagi jenjang usia tua, dewasa sama anak-anak, ada itu tiga-tiganya. Oke. Itu intermezzo sedikit pertemuan Nyai sama Teh Ulfa gitu. Terima kasih banyak Teh Sama-sama. udah ngeluangin waktu dan mau cerita di YouTube-nya Nyai. Nanti kita mampir juga di channelnya Teh Ulfa ya guys ya. Gitu. Oke, jangan lupa ditonton channelnya Nyai dan juga channelnya Teh Ulfa Kurniawan. Ulfa Kurniawan. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.